Qala, malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni 'anil iman. Tolong kabarkan, tolong jelaskan kepada saya 'anil iman, tentang masalah keimanan. Nopo iman niku ya Rasulullah? Bapak Ibu sedaya, iman niku penting. Iman itu adalah pengakuan, iman itu adalah pembenaran, iman itu adalah kesadaran yang ada di dalam hati dan pemikiran kita bahwa ada zat yang maha segala-galanya. Ada zat yang maha melihat, maha mendengar, maha segala-galanya. Ketika iman ini kita miliki, ketika ada kesadaran dalam diri kita bahwa ada zat yang maha segala-galanya, yang selalu memonitor kita, yang selalu mengawasi kita, yang selalu mendengar kita, yang selalu melihat kita, maka terpaksa nih Pak, kita menjadi orang baik. Terpaksa. Kenapa orang kok berani melakukan kemaksiatan? Kenapa kok berani korupsi? Kenapa kok berani minum? Kenapa kok kemudian berani melakukan bentuk dosa-dosa yang lain? Karena pada saat itu yang bersangkutan sedang lupa, sedang tidak menyadari bahwa ada zat yang maha segala-galanya yang selalu mengawasi kita. Oleh sebab itu iman itu luar biasa Pak. Meskipun mboten wonten KPK, mboten wonten kejaksaan, mboten wonten polisi, ada iman dalam diri kita, pasti kita jadi orang baik. Sampai di dalam sebuah hadis dikatakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Seorang pezina ketika berzina, dia sedang tidak dalam kondisi beriman. Karena kalau beriman mesti wurung Pak. Aduh Gusti Allah nguasi nih. Mesti wurung. Ini penting malah. Terus dengan konsep keimanan saja Indonesia pasti bisa keluar dari krisis yang multidimensional. Problem Indonesia ini kan orang baik Pak. Wong pinter kata di Indonesia nih. Sampai wonten liga korupsi Indonesia. Menang Pertamina nih. Gitu. Kemudian timah, kemudian nopo malah. Nopo sing mboten dikorupsi di Indonesia nih. Beras dioplos, macam-macam. Orang yang melakukan kemaksiatan, kalau dia ingat, kalau dia sadar, kalau dia yakin bahwa Allah sedang melihat, pasti wurung. Oleh sebab itu di dalam hadis Nabi dikatakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun. Seorang pemabuk, peminum minuman keras, pada saat dia sedang minum minuman keras tidak mungkin dalam kondisi sedang beriman. Karena kalau seandainya sedang beriman mesti mengurungkan niatnya untuk minum. Oleh sebab itu niki penting Pak. Dados napa mawon rek umpamane iman niki dados dasar niki dipastikan kita terpaksa pasti jadi orang baik. Kita kemarin sudah ngomong, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan jelek yang kita lakukan, yarahu. Itu seperti itu. Pasti pada akhirnya ketahuan juga. Intinya ngoten. Terus masalah iman yang disebutkan di dalam hadis arba'in yang kedua niki melalui pengajaran langsung dari malaikat Jibril niki sangat penting.
Anak kita kalau seandainya sudah beriman, keluarga kita kalau seandainya sudah menyadari akan eksistensi Allah yang maha segala-galanya, boten mungkin kita melakukan terus-terusan maksiat itu, boten mungkin, Pak. Niki penting untuk selalu kita anukan. Indonesia niki problemnya itu adalah orang baik. Insya Allah dengan keimanan bahwa tidak ada yang luput dari pantauan Allah. Kalau seandainya kemudian itu yang kemudian kita sadari, bangsa sadari, insya Allah pejabatnya akan terpaksa menjadi pejabat yang baik karena selalu diawasi oleh Gusti Allah. Sedoyo akan terpaksa menjadi orang baik. Itu begitu. Terus seperti itu. Fa akhbirni 'anil iman. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong kabarkan, tolong jelaskan kepada saya tentang iman. Qala antu'mina billahi. Kamu beriman, kamu membenarkan, kamu meyakini, kamu menyadari akan eksistensi Allah. Itu namanya beriman, sudah. Bapak Ibu sedoyo, Gusti Allah niku abstrak, Gusti Allah niku gaib. Oleh sebab itu sulit sekali. Menungso niku kan rek umpamane kejedok ngoten kan, sing zahir niku baru percaya. Nggih. Gusti Allah niku mboten saged dibayangkan karena bayangan kita pasti makhluk. Mboten sama Gusti Allah ada di bayangan kita niku pasti mboten saged dibayangkan. Sing paling penting kita membayangkan Gusti Allah niku memiliki sifat wujud, qidam, baqa. Niku pun mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat. Pokok niku pun ya nggak usah dibayangkan, pokok kita menyadari sifat Gusti Allah niku wujud, qidam, baqa dan seterusnya niku sulit memang. Untuk kemudian meyakini, beriman niku sulit. Salah satu yang kemudian menjadikan kita terpaksa lagi-lagi begitu bahwa Gusti Allah niki wonten adalah fenomena-fenomena yang selanjutnya teng mriki disebutkan niku. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Untuk meyakinkan kita bahwa Gusti Allah niku memang benar-benar ada. Gusti Allah niku ngirim utusan dan membekali dengan mukjizat yang berupa kitab suci, yaitu Al-Quran. Al-Quran niku aneh, Pak. Al-Quran itu ajaib. Panjenengan kudu ngerti. Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku ajaib, Pak. Ngapunten. Kalau mukjizatnya nabi-nabi sebelum Gusti Kanjeng Nabi niku cerita cuman, Pak. Saat niki tinggal cerita bahwa Nabi Musa niku sangket membelah lautan, tongkatnya bisa menjadi ular dan seterusnya niku tinggal cerita. Sekarang nggak ada lagi itu. Nabi Isa bisa menghidupkan orang sakit, bisa menghidupkan orang meninggal mati, kemudian bisa menyembuhkan orang sakit. Niku tinggal cerita. Tapi mukjizat Gusti Kanjeng Nabi sampai sakniki bisa kita nikmati, meskipun mungkin kita tinggalkan. Nopo leres kita setiap hari baca Al-Quran. Apa iya? Karena sudah diprediksi oleh Al-Quran. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal Qur'ana, Quran ini, mahjuro, ditinggalkan. Panjenengan umpamane punya tradisi setiap hari one day one juz, satu hari satu juz, satu hari satu lembar, satu hari satu. Ini luar biasa nikmat. Karena apa? Tidak semua orang itu melakukan itu, memiliki kemampuan, diberi
diberi kekuatan untuk melakukan itu oleh Gusti Allah. Nggih, prediksi Al-Qur'an ini niku tepak, Pak. Nggih, kita itu kecenderungan untuk kalau HP ini luar biasa, Pak. Tapi kalau Quran niku lolos biasa, Pak. Mboten istiqomah kita itu. Fenomena Quran berdebu di rak-rak kita niku luar biasa banyak itu. Ya. Itu adalah mukjizat Nabi terbesar. Lagi-lagi saya tegaskan, mukjizat sebelum Nabi Muhammad itu tinggal cerita. Kalau mukjizat Gusti Kanjeng Nabi berupa Al-Quran niku sampai sekarang memungkinkan untuk kemudian kita nikmati. Quran itu adalah ibarat lautan. Kalau seandainya kita punya alat ketika ke laut, alatnya pancing, dapat satu, Pak, ikan. Oke. Ditingkatkan alatnya. Niku ibarat para ulama itu menggambarkan Al-Quran dengan lautan. Ketika kita cuman healing saja, ya refreshing saja. Kita tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapatkan benda, tidak mendapatkan kekayaan dari lautan. Karena cuman rekreasi. Melihat Al-Quran, niku pahala, Pak. Melihat saja. Ya. Kalau seandainya kita bawa pancing ke lautan, maka kita dapat ikan. Tapi satu-satu. Ditingkatkan pakai jala, banyak lagi, Pak. Ditingkatkan pakai kapal, banyak lagi. Bukan hanya kapal, tapi pakai kapal selam. Maka kekayaan yang ada, mutiara mungkin apa yang ada di dalam lautan, itu makin memungkinkan untuk bisa kita dapat. Semakin perangkat keilmuan kita lebih lengkap dalam rangka mendekati, membaca, memahami Al-Quran, semakin banyak yang kita dapatkan dari Al-Quran. Lagi-lagi saya katakan, Al-Quran itu aneh, Pak. Al-Quran itu ajaib. Oleh sebab itu terpaksa pada akhirnya kita yakin bahwa Al-Quran itu memang kalamullah, bukan ciptaan Muhammad, bukan buatan Muhammad. Napa sebabnya? Al-Quran menjamin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami permudah Al-Quran itu lidzikri, ay lil hifzi, untuk dihafal. Boten wonten kitab suci ingkang lintu yang mampu dihafal oleh pemeluknya. Enggak ada, Pak. Yang hafal kitab Injil, yang hafal kitab Zabur, yang hafal kitab Taurat niku boten wonten. Mereka bisa hanya membaca melalui teks. Hafal boten wonten. Quran jangankan orang sehat, orang buta sejak lahir yang sama sekali tidak pernah melihat huruf-huruf Al-Quran, kenyataannya ribuan, kenyataannya jutaan yang hafal. Kita harus bangga. Rek mboten itu dijamin oleh Gusti Allah, mboten mungkin. Quran itu tebal, Pak. 30 juz, 114 surat, 6.006 sekian ayat. Apal nih, ternyata sing apal itu tidak hanya orang sehat, orang yang buta sejak lahir kenyataannya hafal. Kalau seandainya bukan karena bantuan dan pertolongan Allah, kalau seandainya Gusti Allah tidak menegaskan sejak awal di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana, walaqad pakai lam pakai qad, Pak. Nggih, niku rek umpamane dianalisis niku biasanya wonten sumpah di wallahi laqad, demi Allah laqad, sungguh benar-benar yassarna, kami permudah Al-Quran. Al-Quran itu lidzikri, untuk dihafal. Kita harus malu nggih. Wong sing cacat, wong sing buta sejak lahir iku apal. Kita sing sehat magrong-magrong ngeten iki blas kadang-kadang maca mawon mboten sempat. Nggih. Oleh sebab itu monggo kita gerakan. Kalau bisa pada saat kita bangun tidur, pastikan kita gerakannya ngoten. Melihat yang pertama itu adalah sesuatu yang kita anggap berkah. Apa itu? Quran.
Ojo geraya-geraya langsung HP, Pak. Geraya-geraya itu langsung HP. Nggih, pastikan. Napa sebabnya? Meripat nih kersane berkah. Nggih. Rek berkah pada akhirnya niku dituntun kalian Gusti Allah untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Gusti Allah. Dipastikan. Pokoknya aku kudu maca Quran dhisik baru delok HP. Rek sakniki mboten. HP terus. HP terus. Nggih, monggo. Kita harus punya idealisme. Nggih. Ngendikane para ulama niku ngoten, fatashabbahu, memper panjenengan sedoyo pada ulama yang hebat-hebat itu, illam takunu mithlahum, rek panjenengan boten saged menjadi ulama. Memper wis. Nyuntuk. Nggih. Di antaranya itu pastikan dalam era di mana semua orang berpendapat bahwa HP itu membahayakan, terutama untuk anak-anak kita, tapi tetap saja, tetap saja kita itu tidak memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Minimal pastikan ketika bangun tidur, yang pertama kali kita pandang, yang pertama kali kita lihat adalah Al-Quran, karena Quran itu spesial. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Jadi sampai ada pernyataan ngeten, kalau seandainya semua kitab suci, kalau seandainya kemudian semua buku-buku yang ada di dunia ini dibakar semua, dibuang semuanya ke lautan, maka yang tersisa hanya Al-Quran. Kabeh ilang kabeh. Karya-karya filosof kalau ilang kabeh, dibuang kabeh punan. Besok sing wonten malih setelah ada pembakaran, sing dibuang, setelah dibuang itu, yang akan muncul kembali itu hanya Quran. Napa sebabnya? Quran niku mulai dari awal sampai akhir, titik komahe niku mampu dihafal, dan yang hafal tidak hanya 1-2 orang, yang hafal itu adalah jutaan orang. Niki hebatnya Al-Quran. Ini adalah mengkonfirmasi bahwa Al-Quran memang benar-benar dijaga oleh Allah. Ini mengkonfirmasi bahwa Al-Quran itu memang bukan buatan Muhammad, memang bukan ucapan Muhammad, yang langsung turun, langsung intervensi, itu adalah Gusti Allah. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian kula tegasaken, beriman kepada Allah niku sulit. Salah satu indikatornya, salah satu yang menjadikan kita berkesimpulan Gusti Allah niku wonten, diantaranya melalui Al-Quran. Quran itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, itu gak mungkin. Satu bisa dihafal, tebel. Bingung kita itu kadang-kadang. Afala taqilun, apa afala tatadzakarun, apa afalai banyak. Kita pusing niku umpamane mboten karena bantuan saking Gusti Allah niku pusing mesti. Nggih. Napa malih indikator bahwa Quran itu benar-benar adalah firman Allah? Di dalam Quran itu banyak prediksi, Pak. Ada ramalan yang itu terkonfirmasi kebenarannya. Ramalan itu terkonfirmasi kebenarannya. Di antaranya fenomena pertempuran antara bangsa Romawi dan bangsa Persia. Pada saat itu, pada tahun 614 sampai 615 Hijriah, itu ada pertempuran, Pak. Ya. Ada bukan Hijriah, Masehi, ya. Itu ada pertempuran. Pertempuran antara bangsa Romawi kalian bangsa Persia, dan pada saat itu yang menang itu adalah bangsa Persia. Romawi kalah. Ada turun ayat Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Itu diprediksi sudah. Tentara Romawi, bangsa Romawi ghulibat, dikalahkan. Wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi setelah kalah dia akan menang. Sayaghlibun, akan menang. Ya.
fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Niki Pak sing kata-kata krusial yang sangat penting di dalam Al-Qur'an, kata-kata bid'i sinin. Bid'on itu adalah merupakan bahasa Arab yang terjemahan itu adalah 3 sampai 9. Rek umpama nih terjadi peperangan lagi, kok kemudian menangin niku 10 tahun berikutnya, berarti Quran ini jelas salah wis. Ye, kok kemudian menang 15 tahun berikutnya pertempuran itu, Quran ini sampun kesuciannya niku bisa digugat pun. Karena musuh-musuh Islam itu mencoba secara serius mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Ye, ternyata nopo niku sampai wonten nopo niku wonten taruhan Ustaz. Abu Bakar niku kan terkenal as-siddiq, masuk akal atau gak masuk akal, pokoknya wis Al-Quran, pokoknya wis sing ngendikan itu adalah Gusti Kanjeng Nabi niku mesti bener. Mulai sebab itu Abu Bakar wani taruhan ya. Kalian Ubay bin Khalaf namanya, Ubay bin Khalaf niki taruhan, lapor teng Gusti Kanjeng Nabi, kula taruhan Gusti Kanjeng Nabi kali Ubay bin Khalaf. Taruhan piro? 10 ekor onta. Tambahno. Ojo 10 ekor. 100. Rek umpamane 1 ekor onta itu misalnya sampai 30 juta misalnya, 40 juta dipingno 100, Pak. Taruhane pinten niku? Tapi sien tasik dereng wahyu niku di turun untuk melarang kayak judi dan seterusnya niku. Awal-awal niku. Nggih. Tidak masuk akal karena data sejarah itu ketika kemudian yang namanya Romawi itu kalah, niku porak-poranda yang kalau seandainya pun misalnya mau melawan kembali itu butuh waktu yang cukup luar biasa lamanya. Tapi Abu Bakar karena as-siddiq itu, karena selalu membenarkan itu, gak masuk wis go akal, tapi percaya. Ternyata ada peperangan lagi. Kalau tadi dikatakan bid'un itu adalah 3 sampai 9, terjadi pertempuran lagi pada tahun 622 Masehi. Dari 614 sampai 15 ditambah atau namanya ke 622 itu antara 7 sampai 8. Paham ya? Quran prediksinya meskipun tidak masuk akal tapi bisa menjadi nyata. Oleh sebab itu harus yakin panjenengan, Quran itu adalah firman Allah. Allah itu ada. Gitu. Kuatah lagi. Para ilmuwan banyak sekali yang kemudian masuk Islam gara-gara Al-Quran. Oleh sebab itu saya tegaskan, kalau ada orang mu'allaf, Pak, wong non muslim masuk Islam, itu pasti karena akal pikiran, bukan karena perut, bukan karena disogok niku betul. Rek golek jenengan sampean. Nggih. Tapi biasa nek wong sing murtad dari Islam menjadi non muslim ngoten niku, keluar dari Islam biasanya gara-gara sembako biasanya. Nggih. Tapi rek anu mboten, para ilmuwan, para ahli matematika, ahli termasuk Maurice Bucaille itu yang dari Prancis itu kan disuruh atau diberi kesempatan untuk meneliti mumi. Di dalam Al-Quran sudah ditegaskan, Fir'aun ketika meninggal itu pada saat itu tenggelam itu ada Al-Quran. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna khalfaka ayah. Fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini saya akan menyelamatkan kamu, Fir'aun. Itu sampun pada masa Nabi Musa sian. Al-yawma pada hari ini nunajjika bibadanika, badan sampean akan saya selamatkan, tidak akan saya rusakkan, tidak akan saya hancurkan. Padahal jaraknya antara ini penemuan ini baru 1975. Barusan seorang ahli dari Prancis, Maurice Bucaille namanya, itu meneliti, ternyata itu adalah ketika
jasad Fir'aun itu kemudian diteliti niku, memang ada kandungan garam yang berarti ini matinya itu di lautan. Akhirnya yang namanya Maurice Bucaille ini itu adalah mu'allaf masuk Islam gara-gara melihat adanya konfirmasi fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Oke. Terus salah satu yang pada akhirnya menjadikan kita itu adalah yakin dan percaya bahwa Gusti Allah itu ada adalah melalui pendekatan Al-Quran, di mana Al-Quran tidak mungkin kalau seandainya bukan merupakan firman dari zat yang maha segala-galanya. Pasti pada akhirnya akan ditinggal. Pasti tidak mungkin ada orang yang menghafal, anak kecil, anak besar, muslim, non muslim, kalau seandainya niat menghafalkan Al-Quran, itu pada akhirnya hafal. Karena memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Jadi banyak konfirmasi. Rek panjenengan maos bukune panjenengan mulai dari SD, SMP, SMA, SM terus kuliah. Niku kan mesti guyu panjenengan. Tulisan saya pada waktu SD sik koyo ngene, SMP sik koyo ngene. Gitu. SMA koyo ngene. Kemudian perguruan tinggi S1. Quran niku mboten kados ngoten, Pak. Kalau seandainya itu adalah buatan Muhammad, kalau seandainya itu adalah ciptaan manusia, maka wahyu yang turun pada waktu yang pertama itu mesti amburadul terlebih dahulu. Mesti sistematikanya, mesti mungkin gaya bahannya niku amburadul terlebih dahulu, sebagaimana tulisan kita pada saat kita SD, pada saat kita SMP. Tapi apakah seperti itu? Ternyata stabil, Pak. Yang turun pertama, yang turun di tengah, yang turun di akhir, niku semuanya gaya bahasanya dan seterusnya niku stabil. Kalau seandainya kita ngomong nulis selama 23 tahun wahyu diturunkan, niku pasti beda. Fenomena tentang Al-Quran ini harus kita jadikan sebagai pegangan bahwa Gusti Allah niku wonten. Gusti Allah itu ada. Harus kita jadikan sebagai pegangan. Nggih, niki penting tetes. Masalah keimanan niku penting untuk kemudian kita tegaskan. Jadi Al-Quran niku banyak sekali hal-hal yang aneh, yang terpaksa, memaksa. Mukjizat itu artinya memaksa, Pak. Melemahkan. A'jaza yu'jizu i'jazan itu artinya melemahkan. Memaksa kita pada akhirnya percaya bahwa itu adalah firman Allah. Terpaksa percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Terpaksa percaya bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Terus monggo karena Al-Quran itu luar biasa, mari kita gerakan. Setiap hari kalau bisa pada waktu pagi, jangan sampai kita lupa untuk kemudian membaca Al-Quran meskipun ketang, terus ketang nggih, 1 lembar. 1 lembar niku mboten 5 menit, Pak. Nggih. Kalau bisa diistiqomahkan. Napa sebabnya? Kersane berkah. Mbak Ahmad, Yai Ahmad Siddiq, abaipun Gus Firjon selalu ngendikan beliaunya itu Quran kalau seandainya dibaca di rumahnya menjadi berkah. Nggih, akhirnya mboten tukaran tok kali bojone. Mboten niki nggih berkah. Anak niku sae berkah, keberkahan. Oleh sebab itu diupayakan. Karena napa? Wau niku wonten prediksi dari Al-Qur'an. Ya qaumi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu, telah menjadikan hadzal Qur'ana, Quran ini mahjura, ditinggalkan. Yang selanjutnya itu adalah tentang Rasul, Pak. Rasul itu banyak jumlahnya. Ada istilah Nabi, ada istilah Rasul. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran Rasul itu 25. Yang hum adamun idrisu nuhun huduma, begitu itu. Biasanya begitu, ada nadom-nadomannya. Yang kulo ingatkan itu adalah Nabi Muhammad, Pak. Tentang Nabi, Rasul kita. Ada 2 sifat yang menjadi kata kunci nopo Gusti Kanjeng Nabi itu kok bisa sukses. Suksesnya revolusioner, Pak. 23 tahun dari masyarakat yang jahiliyah sampai wani ngubur urip-urip putrane rek umpamane perempuan sampai menjadi beradab.
sampai berperadaban. Niku cuma 23 tahun. Indonesia sampun pinten tahun, Pak? 80 tahun. Nggih. Jenengan memandang Indonesia niku yakin apa mboten? Belum tentu yakin. Iki kok korupsi iki. Rek dulu itu personal dewe-dewe, saiki kok malah berjamaah. Kenek kabeh moro-moro. Nggih, anggota DPR berjamaah. Kenek, niki kenek. 80 tahun niki pun. Ya, kalau seandainya kita tidak mencoba untuk melakukan evaluasi bahwa Gusti Kanjeng Nabi kenapa kok kemudian sukses dalam rangka menjalankan dakwahnya, karena dua hal yang kemudian di situ pada akhirnya orang terpaksa pada akhirnya nderek Gusti Kanjeng Nabi. Nggih. Gusti Kanjeng Nabi niki terkenal as-shadiqul amin. Gusti Kanjeng Nabi niku niki sifat yang pertama kali ditampilkan. Tidak ada cerita, tidak ada data sejarah, tidak ada rekam jejak Gusti Kanjeng Nabi niku pernah bohong. Gusti Kanjeng Nabi mboten pernah bohong. Umpamane kita sudah mampu menanamkan sing jenenge kejujuran itu pada diri kita, pada diri anak-anak kita, pada diri keluarga kita. Jujur. Nggih, niku luar biasa. Gusti Kanjeng Nabi. Wedi kabeh, Pak. Nek wis kena Gusti Kanjeng Nabi niku ra isan jujur, gak pernah. Isra Mi'raj niku mboten masuk akal. Nggih. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku sekitar 2 bulanan lah, dengan menggunakan asumsi kendaraan pada masa itu. Itu sekitar 2 bulanan. Niki subhanalladzi asra bi'abdi lailan. Niku pakai isim nakirah. Biasa ba'dul laili, sebagian malam. Kalau malam niku kan maghrib sampai subuh. Gitu. Maghrib sampai subuh. Niku gak jangkep malam niki, mboten jangkep. Berarti perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha, yang seorang ahli fisika kuantum pun itu kebingungan. Ya apa carane? Berapa miliar kilometer itu gak jelas sampun. Mboten masuk akal Isra Mi'raj niku. Rek umpamane dicerna dengan akal pikiran. Oleh sebab itu, wong pada waktu itu sing sik ragu-ragu ke Islam, gak situ masuk Islam. Ini dijadikan sebagai propaganda oleh kalangan kafir Quraisy. Di antaranya mendekati Abu Bakar. Nggih, Gusti Kanjeng Nabi niku ceritane Abu Bakar niku. Abu Bakar ya apa koncone sampean niku? Aneh-aneh. Jarine melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan hanya itu, Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Pas mari ngono balik neh, pas balik meneh sak gurunge subuh wis nyampe. Ya apa iku? Kan gak masuk akal. Napa jawabannya Abu Bakar setelah diprovokasi seperti itu? Ya, bener Muhammad ngomong ngoten. Bener Nabi Muhammad ngomong ngoten. Kalau seandainya yang berkata itu adalah Muhammad, lebih tidak masuk akal dari itu, saya percaya. Kalau seandainya yang berkata itu adalah Muhammad, lebih tidak masuk akal dari itu, saya percaya. Dan sekarang terkonfirmasi, Pak, bahwa trust kepercayaan itu modal yang paling besar ketika kita kepingin mau sukses niku, trust kepercayaan. Jenengan gak ada jeragan mboten nate luput, Pak. Nggih. Kulaan miliaran rek umpamane sing kulak niku jenengan yang tidak ada rekam jejak menipu, pasti dikirim, Pak. Kepercayaan. Nggih. Rek panjenengan kepingin sukses dalam hidup niki, tolong sifat Gusti Kanjeng Nabi yang menyebabkan pada akhirnya masyarakat pada waktu itu mendukung Gusti Kanjeng Nabi, as-shadiq, jujur. Itu penting untuk kemudian kita lakukan. Pastikan. Ojo diluk-diluk bohong. Karena tidak bisa, orang bisa bohong pada satu orang, tapi tidak bisa bohong pada semua orang. Pasti ketahuan.
Orang bisa bohong satu waktu, tapi kalau semua waktu kita bohong, pasti pada akhirnya ketahuan. Niki penting untuk kemudian kula tegasaken. Bohong niku wonten kalih sing pareng. Nggih, rek ditambah telu, Mas. Nopo sing pertama? Sing pertama niku kalau seandainya kepingin mengislahkan, mendamaikan dua orang yang berseteru. Musuhan gak mari-mari baru sampean bohongi. Sampean niku sakjane dirasani apik. Sampai cerita neng aku tentang sampean sing sampean gak seneng iku luar biasa ngomongin neng sampean. Sampean dijak marung bahkan disalamno neng aku. Ngoten. Pas ngomong pada sitoke, sampean wingi dirasani apik padahal gawe-gawe niku. Nggih, niku angsal niku. Dalam rangka melakukan rekonsiliasi, mendamaikan, mengislah niku angsal bohong. Nggih, sing kedua bohong niku boleh kalau seandainya sedang terjadi akan terjadi pembunuhan, rek gak bohong. Ono wong nggawa parang, jelas-jelas dalam kondisi marah, kemudian takon kok kita, ono arek mlaku rene ya, ono wong mlayu rene ya. Ya rek sampean, iya mau rono. Wah iku terjadi pembunuhan mengke. Gitu. Tapi kalau seandainya kita ngomong, oh enggak ada. Itu boleh. Ya. Nah, bohong nyeneng-nyeneng lagi bohong nang istri, Pak. Boleh nggih? Boleh nggih bohong nang istri. Misalnya Ustadz Mahrus ditakoni kali bojone, "Mas, sampean duwe mahasiswi nggih?" "Nggih." "Terus ayuan ndi mbek aku?" Ya apa jawabannya? Ayuan sampean ndek ngono. Iya kan? Bohong berarti kan itu. Kula rek misale ditanyai ngoten, ayuan ndi mbak aku misalnya. Aduh, repot iki. Yo, rek ngomong ayuan mahasiswi ku dek langsung gak disopo seminggu niku nggih. Itu seperti itu nggih. Tapi niku guyonan. Itu seperti itu. Nggih. Bahkan ada orang yang diramal oleh Gusti Kanjeng Nabi. Ya, ada seorang kafir Quraisy diramal. Sampean mbek Gusti Kanjeng Nabi diramal. Nopo diramal nopo? Arti rek sampean melok peperangan itu mati sampean. Orang kafir niku. Akhirnya dia pulang. Cerita kepada istrinya. Saya diramal oleh Nabi, oleh Muhammad bahwa ketika saya ikut peperangan itu nanti terbunuh saya. Ya wes Mas, ojo melok perang sampean. Apa sebabnya? Karena Muhammad tidak pernah berkata bohong. Wong sing ingkar kepada Gusti Kanjeng Nabi pun tidak melihat celah kebohongan sampai ketakutan. Nggih, akhirnya gak melok perang. Gak melok perang itu terpaksa pada akhirnya ono lantaran sing menyebabkan dia ikut perang. Diparani karo Abu Jahal nopo Abu Lahab diparang. Ayo melok wis macam-macam. Akhir terpaksa. Pikirane aku atene numpak unta utawa upo sing sehat, rek umpamane ono apa-apa aku ate melarikan diri. Pikirane ngoten. Ternyata terjadi peperangan sungguhan, terbunuh sungguhan. Enggak ada peluang Gusti Kanjeng Nabi niku dikata tidak punya rekam jejak. Itu bohong, enggak ada. Makhluk sempurna, manusia sempurna. Al-Amin, amanah. Nggih, niki penting untuk kemudian kita tegaskan. Saat niki amanah niki hanya ada di banner-banner rek wis ate pilkada, rek ATW niku wontene teman-teman amanah, kate ngaku amanah kabeh. Nggih, rek wis dadi lali kabeh. Nggih, Gusti Kanjeng Nabi amanah. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi yang yang Rasul ini itu dijadikan tempat favorit penitipan barang mereka-mereka bahkan yang tidak Islam sekalipun, yang tidak mukmin sekalipun. Nggih, niki penting untuk kemudian kula tegaskan. Tempat favoritnya Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa ketika hijrah niku, ketika dengan Abu Bakar hijrah niku kok menyisakan Ali? Salah satu pesannya Gusti Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali niku adalah, Ali, aku dititipi barang si A, si B, si C dan seterusnya, tolong kok balekno. Luar biasa, dalam suasana genting dan seterusnya, itu masih sikap amanahnya, itu masih tercermin. Kalau seandainya kita itu dua hal ini kemudian kita lakukan, insya Allah pada akhirnya kita akan menjadi orang sukses. Ya. Wabil yaumil akhiri, ada iman kepada hari akhir. Hari akhir kenapa kok disebut sebagai hari akhir? Karena pada waktu itu sudah tidak ada malam lagi, Pak. Hari tok. Mboten wonten malam pun waktu niku.
Hari kiamat itu disebut sebagai hari akhir karena pada waktu itu la lailalaha, enggak punya malam sudah. Pada waktu itu mboten wonten bengi pun. Kita harus yakin pada hal-hal yang terkait dengan itu. Ada surga, ada hisab, ada neraka dan seterusnya. Kita harus yakin itu. Seringkali dari keimanan niki Ustaz, niku sing disebut loro biasa sekali sing dia. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nggih. Karena sing penting niki, wong rek percaya besok pada akhirnya akan ada hisab, kuatir hati ini melakukan kesalahan itu. Kuatir hati melakukan dosa niku. Karena besok akan ada hisab. Oke, niki penting. Kenapa? Ringkas cerita karena waktunya terbatas. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Percaya pada qada qadar. Ya. Apakah itu adalah baik atau jelek? Itu adalah dari Allah semuanya. Kita harus ikhlas. Podo-podo sakite, Pak. Nggih. Podo-podo nginum obate. Podo-podo nginum bodreke. Sitoke waras, sitoke tambah nemen. Nggih. Podo-podo penyakite, doktere podo dioperasi, sitoke waras, sitoke mati. Niku kenyataannya ngoten niku. Jadi yang menentukan baik buruk dan seterusnya, segala sesuatu yang terjadi ini adalah Gusti Allah. Niki penting kersane kita mboten stres. Masing-masing orang punya takdirnya sendiri-sendiri, akan tetapi karena takdir kebetulan tidak transparan, takdir tidak melihat, maka kita harus menciptakan takdir terbaik untuk diri kita. Saya ulangi lagi, maka kita harus menciptakan takdir terbaik untuk diri kita. Nopo? Memperbanyak ikhtiar. Tingkatkan ikhtiar, tingkatkan keilmuan, tingkatkan kapasitas. Itu adalah menciptakan takdir terbaik untuk diri kita. Setelah kita meningkatkan semuanya itu, kok kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan, disitulah wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mungkin ngoten nggih yang bisa saya sampaikan. Monggo rek umpamane wonten konfirmasi saking jenengan dipersilahkan.